kita akan melanjutkan satu tema besar yaitu tentang Alkitab. Dan saya yakin Bapak Ibu yang datang ya di Gibeon patut bersyukur ya punya pastor yang sangat peduli dengan doktrin ya. Saya rasa ya sejauh yang saya tahu tidak terlalu banyak gereja yang sampai dengan saat ini begitu ketat menjalankan pengajaran, khususnya di dalam khotbah minggu ya, khotbah minggu. Beberapa kali saya melihat ada banyak gereja yang rasanya menyampaikan firman, itu bukan lagi firman, tapi sudah nilainya adalah relasi sosial, hal-hal yang bersifat humanisme. Saya bukan ngomong kekristenan itu menolak humanisme, bukan. Tetapi kalau tidak dengan kacamata firman Tuhan, rasanya sulit untuk kita punya identitas yang jelas. Ketika Tuhan membangun gerejanya di tengah-tengah dunia ini, bahwa kita harus mengabarkan berita tentang firman Tuhan yang sejati. Olehnya mari kita bersama-sama melihat bagian ini, yaitu kecukupan tentang Alkitab. Doktrin ini, saya pikir salah satu dari bagian yang sangat penting untuk kita pahami. Kenapa? Paling tidak saya membukanya dengan 3 hal yang menjadi tantangan kita di zaman ini. Itu pertama tantangan zaman. Ya, tantangan zaman yang seiring dengan waktu sangat cepat sekali berjalan, bahkan tanpa sadar itu membuat diri kita, hidup kita juga ikut bersama dengan zaman ini. Semuanya harus di-upload, di-download, hal apapun bisa dilihat di Google. Bahkan beberapa mahasiswa yang saya temui, begitu dosennya sedang ngajar, dia buka Google lalu bisa interupsi, Pak Bapak ngajar salah. Ya, menurut Google gitu, kurang lebih begitu. Dan ada banyak orang kemudian mulai antipati dengan firman Tuhan karena apa sih yang tidak kita temukan di dalam Google. Beberapa orang kemudian merasa ya sudahlah kita pakai media sosial saja, toh sama saja. Tantangan zaman ini kemudian menggeser arah gereja yang kemudian juga memasukkan sebuah semangat yang mungkin sudah dari dulu ada, yaitu MTD, Moralistic Therapeutic Deism. Yaitu satu bagian yang mengajarkan bahwa manusia bisa berbuat baik tanpa harus melibatkan sebuah unsur ilahi di dalamnya. Jadi kalau lu baik, gue juga bisa baik. Kalau lu sayang sama gue bisa sayang sama lu. Yang penting kita ini fine-fine saja. Tidak ada urusannya dengan kehidupan yang sifatnya ilahi. Tantangan zaman ini membuat kita sadar bahwa Alkitab kemudian sudah tidak lagi dirasa cukup untuk memberikan gambaran yang utuh. Beberapa orang mengatakan ini sudah kuno, sudah tidak lagi up to date. Bagian yang kedua adalah tantangan pengalaman. Beberapa orang Kristen yang saya temui kemudian merasakan begini, ada orang gak baca Alkitab hidupnya better kok, lebih baik kok. Tuh ngapain saya baca Alkitab, ngapain saya menemukan kebenaran di dalam Alkitab. Kalau di luar sana ada kebenaran-kebenaran yang dirasa kebenaran, itu bisa lebih aplikatif. Tahu ya, jadi beberapa kali orang itu yang penting gini, gua suka dan cocok, itu berarti benar. Ya. Loh, pengalamannya begitu kok, orang yang ikut camp sana, camp sini, suami saya, istri saya, jadi lebih baik tidak perlu baca Alkitab, ikuti saja dengan semua kursus-kursus motivator ya dalam dunia ini, lalu kemudian tidak lagi menganggap Alkitab cukup untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang apa itu kehidupan. Dan yang ketiga adalah tantangan diri sendiri. Saya mencoba untuk berempati dalam kasus tertentu. Saya rasa ya bisa saya terima kalau ada orang mengatakan saya ini sudah kemana-mana Pak. Saya sudah kesana kesini tapi hasilnya buntu. Anak saya tetap menjadi anak yang tidak taat pada orang tua. Saya merasakan bahwa ada banyak orang bergumul dengan diri sendiri dan merasakan kalau ikut yang sana, ikut yang sini, yang penting gue bisa dapat sebuah jawaban dalam hidup, ya udah deh gue jalan deh. Dan ini semuanya ternyata bukan hanya sekedar sebuah teori. Kenapa? Karena saya juga mengalaminya. Mami saya sama majelis gereja. Saya ingat sekali suatu kali ketika melihat anaknya lalu kemudian kecanduan narkoba. Lalu kemudian seakan-akan mengangkat bendera putih apa saja yang bisa membuat anak saya bisa sembuh. Oke deh silakan deh. Kalau perlu minum air aqua dijampi-jampi diminum langsung tobat gitu. Oke lah jalan aja lah. Sesuatu hal yang sangat pragmatis. Di dalam konteks tertentu kita ada di dalam bagian itu dan kemudian kita mulai bingung apakah sesungguhnya Alkitab ini memberikan jawaban yang bukan hanya sekedar sebuah teori tetapi juga membuat sebuah transformasi dalam hidup, perubahan hidup. Ada sebuah jawaban terhadap pertanyaan yang saya tanyakan. Apakah Alkitab sudah lebih dari cukup untuk memberikan jawaban tersebut?
Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya yakin doktrin kecukupan Alkitab ini sangat penting sekali. Tapi sebelum kita masuk, mari kita memahami dahulu apa itu maksudnya tentang doktrin kecukupan Alkitab. Apakah itu cukup? Di dalam teori logika Bapak Ibu sekalian ada yang namanya necessity, ya, necessary dan sufficiency. Ya. Supaya kita ngerti dulu begini, apakah waktu saya baca Alkitab, Pak, cukup Alkitab saja, saya nggak perlu baca buku psikologi, saya nggak perlu baca ilmu pengetahuan, saya nggak perlu baca yang lain-lainnya, apakah maksudnya doktrin kecukupan Alkitab ini adalah cukup saya baca Alkitab saja, sudah, tidak usah baca yang lain. Saya mau kasih tahu begini Bapak Ibu sekalian, Alkitab itu bukan buku ilmu pengetahuan. Tapi Alkitab dibutuhkan oleh manusia untuk melihat segala ilmu pengetahuan yang ada. Jadi jangan sampai terbalik ketika kita melihat bagian ini mana Pak, tidak ada penjelasan tentang bagaimana saya harus menangani pasien A, pasien B, tidak ada. Betul, karena Alkitab itu dituliskan dalam konteks tertentu, di dalam konteks necessary dan sufficiency. Kan ada orang berkata begitu, Pak, di mana Yesus ketika umur 12 tahun sehingga kemudian 30 tahun? Lalu banyak teori yang muncul, Yesus pergi ke India lah, pergi ke sana lah, lalu menikah dengan A, menikah dengan B, lalu kemudian muncullah filmnya Da Vinci Code. Muncullah banyak sekali kisah-kisah fiktif yang kemudian mengadopsi nama Yesus, mengambil semua bagian dalam Alkitab, tapi diperkosa Alkitabnya, lalu mengambil sebuah kebenaran yang lain. Dan repotnya ada banyak orang Kristen mulai gundah gulana, apa ini yang benar ya? Bapak Ibu sekalian, coba kita melihat teori logika ini. Kalau pertanyaan yang muncul adalah bagaimana saya bisa lulus dalam sebuah ujian? Jawaban necessary-nya apa kira-kira? Gimana saya bisa lulus dalam sebuah ujian? Ujian apapun, di kampus, sekolah, gimana? Ya, belajar. Apalagi, ada lagi? Nyontek, kalau kau satu tadi ada, bikin kerpean, ya, buat strategi, ya apapun itu usaha. Tapi saya yakin kalau pertanyaannya begini, necessary answer-nya harusnya ini. Mau sepinter apapun hidup Anda, IP Anda tinggi, ya, IQ Anda tinggi sekali. Kalau lu nggak datang di kampus, ngisi, nggak akan pernah bisa lulus. Betul nggak? Walaupun yang ngisi itu belum tentu lulus. Kenapa? Karena ada sufficiency, itu belajar. Contoh yang kedua, sekarang kita coba tes lagi. Bagaimana saya dapat mengendarai sebuah mobil? Jawabannya? Betul sekali, harus ada mobilnya. Nggak mungkin kalau nggak ada mobilnya saya bisa tahu saya bisa mengendarai mobil. Walaupun ada mobil belum tentu saya bisa nyetir. Maka harus ada yang kedua, kursus atau punya SIM. Dengan teori logika ini kita bisa menangkap maknanya. Bahwa keharusan dan kecukupan ada sebuah konteks. Maka dengan teori ini coba kita pakai hal yang sama. Bagaimana saya dapat tahu Tuhan itu ada? Kalau necessary-nya adalah kamu harus percaya dulu Tuhan itu ada. Maka Anselmus berkata, kita ini percaya dulu baru tahu. We are the human believer. Kita ini bisa percaya sesuatu tanpa tahu apapun, betul gak? Siapa yang pernah masuk ke dalam restoran, lalu sebelum Anda makan makanan yang disediakan, Anda datang dulu ke tempat chefnya masak? Ada? Enggak kan? Begitu muncul makanan, terus lu ngapain? Foto. Gitu. SOP-nya kan gitu. Setelah foto apa? Ya posting. Ya, baru doa. Baru makan. Gak pernah tuh ada orang yang merasa ini bener gak ya makanannya? Karena gue gak tahu kan masaknya gimana. Bahkan beberapa orang ngomong begini, kalau lu tahu cara masaknya, jangan-jangan biasanya makanan lu gak jadi makan. Wah, di chef pantry, wah, yang masakan langsung nasi goreng 12. Wah, ada bapak-bapak pakai singlet kan. Ada anduk. Kadang-kadang udah nggak jelas. Kadang agak asin sedikit kan. Begitu lihat, aduh kayaknya gue nggak mau makan deh. Tapi we are human believer. Kita datang langsung ada makanan dalam nama Yesus makan aja kan. Kita percaya dulu baru tahu. Maka waktu kita ngomong apakah kita tahu Tuhan itu ada, percaya dulu. Baru ada sufficiency apa ada alam semesta. Baru lihat alam semesta, nggak mungkin ya kalau nggak Tuhan nih. Tapi orang-orang ateis begitu lihat alam semesta karena necessary-nya nggak masuk, nggak ada Tuhan. Sudah cari logika tertentu untuk menjelaskan ada alam semesta. Molekul-molekul tabrakan lalu jadilah banyak planet lalu semua jadi sesuatu. Kenapa? Karena necessary-nya nggak masuk.
Sampai sini Anda bisa paham? Ya, ada UTS habis ini ya. Yang nggak bisa jawab nggak boleh pulang nanti ya. Maka dengan halnya itu, kalimat pertanyaan berikut, bagaimana kalau saya tahu Tuhan itu ada, saya bisa berelasi dengan Tuhan. Necessary-nya apa? Harus percaya pada Yesus. Karena tidak ada di bawah kolong langit ini agama yang menjelaskan relasi yang sangat intim dengan Sang Allah pencipta semesta ini. Kecuali kalau Anda percaya pada Yesus. Kenapa? Karena manusia semuanya berdosa. Dan dosa ini memisahkan aku dengan Tuhan Allah. Tapi penebusan Kristus di atas kayu salib memberikan akses, memperdamaikan. Maka percaya pada Yesus, necessary answer. Bagaimana saya bisa berelasi? Lu harus percaya pada Yesus. Walaupun orang yang percaya pada Yesus gak cukup. Kenapa? Karena saya bisa berelasi melalui firman dan pimpinan Roh Kudus. Jadi gue mau bilang gini, orang yang percaya Yesus, ya, percaya Yesus pasti baca firman. Walaupun orang yang baca firman, belum tentu percaya Yesus. Ada berapa banyak sih ahli-ahli liberal, saudara-saudara kita yang gak percaya pada Yesus, membaca Alkitab. Tapi orang yang percaya pada Yesus, pasti baca Alkitab. Salah satu tanda kepastian bahwa saya sudah ada di dalam Yesus adalah sebuah kerinduan yang dalam. Untuk apa? Belajar firman. Mencari kebenaran. Mencari sebuah relasi yang intim dengan Tuhan. Pasti ada, itu tandanya. Makanya kalau Gibeon Church ini buat sebuah seminar, sign up pertama dong. Jangan nunggu-nunggu. Jangan bilang gini, oh itu bukan buat saya. Jangan-jangan memang bukan buat lu, tapi buat teman lu. Lu masuk di sini diperlengkapi untuk apa? Untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kok bisa begitu Pak? Karena lu tahu cinta Yesus itu luar biasa buat lu. Maka orang yang cinta Yesus akan nampak dari bagaimana cara dia memperlakukan sesamanya. Sudah. Seberapa besar lu cinta Yesus, akan nampak bagaimana kamu sama suami dan istrimu. Sama teman-teman di dalam gereja. Begitu kita tersinggung satu dengan yang lain, pilihannya bukan gini, gue pindah, enggak begitu. Enggak begitu. Orang belajar bahwa saya adalah manusia yang berdosa sama dengan dia. Kalau saya yang berdosa diampuni oleh Yesus, bagaimana mungkin saya tidak mengampuni orang yang bersalah pada saya? It's very impossible, enggak mungkin. Orang yang percaya pada Yesus akan nampak bagaimana cara dia memperlakukan sesama. Maka dalam bagian ini Bapak Ibu sekalian muncullah definisi. Saya memakai dua orang, walaupun secara ilmiah, tapi paling tidak ini sangat mengajarkan kepada kita bahwa doktrin kecukupan Alkitab itu berbicara tentang Alkitab, di dalamnya adalah firman Tuhan. Yang menurut Tuhan itu penting untuk diketahui oleh umatnya di dalam sebuah proses sejarah penebusan, redemptive history. Dan itu juga di dalamnya ada segala sesuatu yang menurut Tuhan kita harus tahu dalam konteks keselamatan. Sehingga di dalam bagian itu kita bisa mengasihi dia secara utuh dan sempurna. Cornelius Van Til, salah satu tokoh reform juga di dalam bukunya Pengantar Teologi Sistematik mengatakan kecukupan itu ada 3. Keniscayaan dulu yang pertama. Apa itu? Korelasi antara Allah, manusia dan dosa yang bermuara pada penebusan. Keniscayaan artinya di dalam doktrin kecukupan menjelaskan bahwa ketika Allah dan manusia itu berpisah karena dosa, ujungnya muaranya adalah penebusan. Tidak ada jalan lain. Maka oleh karena itu Alkitab menjadi berotoritas. Bukan karena kita ngomong Alkitab berotoritas, bukan. Karena memang pada faktanya tidak ada sebuah jawaban yang pasti bagaimana caranya Allah dan manusia itu bisa kembali diperdamaikan. Maka Alkitab sudah lebih dari cukup menjelaskan kepada kita tentang relasi ini. Maka dalam bagian yang ketiga adalah kejelasan. Bukan hanya sekedar tahu dan mengerti, tapi ada intervensi ilahi, iluminasi yang membuat orang membaca Alkitab dengan pimpinan Roh Kudus menemukan Kristus yang mengasihi kita di dalam. Kayak John Calvin mengatakan begini. Alkitab harus dibaca dengan tujuan menemukan Yesus di dalamnya. Siapapun dengan segala aspek kehidupannya. Belajar tentang Alkitab. Tanpa melibatkan tujuan menemukan Yesus di dalamnya. Semuanya akan sia-sia. Semuanya sia-sia. Ini John Calvin mengatakan demikian. Bapak gereja menjelaskan begini.
Maka orang yang membaca Alkitab akan menemukan Yesus dalamnya. Maka itu cukup. Tidak ada sumber apapun di luar Alkitab yang bisa menjelaskan siapa Yesus kecuali Alkitab. Bapak Ibu, bagaimana dengan kehidupan kita hari ini di dalam perjalanan mengikuti Yesus? Rasanya aneh sekali kalau kita tidak bisa menemukan Yesus dalam sebuah jawaban tentang pertanyaan yang penting dalam hidup. Contoh yang sederhana saja. Bagaimana menurut Anda kasih Allah dan keadilan Allah bisa ketemu? Saya seringkali berbincang dengan saudara-saudara saya yang bukan Kristen. Pertanyaan saya sederhana. Kamu percaya nggak Yesus Allah itu mengasihi? Dia bilang percaya. Artinya apa sih mengasihi? Kalau kita doa minta pengampunan, diampuni nggak sih? Diampuni dong. Tapi sorry tuh saya mau tanya, Allah itu adil nggak sih? Adil nggak? Maksudmu apa itu adil? Salah harus dihukum kan? Allah itu kasih, mengampuni. Tapi Allah juga adil, yang salah harus dihukum. Anda bisa berpikir gak bagaimana caranya kasih dan adil ini bisa ketemu? Anda kalau pernah ikut sebuah training penginjilan, ada sebuah kisah mengenai Jenderal Samila. Ada yang pernah tahu gak? Ini bagus sekali. Jenderal ini memimpin sebuah pasukan, suatu kali pengawalnya lapor, bilang apa? Bilang bahwa ada orang yang mencuri makanan. Ditetapkan hukuman 40 kali cambukan, siapapun dia, pria, wanita, tua, muda, siapapun dia, harus dihukum cambuk. 1-2 bulan gak ada yang mencuri, bulan ketiga ada yang mencuri lagi, dilaporin, tapi ketangkap pencurinya. Dan kisahnya saya persingkat, ternyata yang mencuri adalah ibunya jenderal itu sendiri. Ini kisah luar biasa. Akhirnya jenderal ada dalam posisi yang sulit, betul gak? Keadilan harus ditetapkan. Kalau saya tidak menghukum yang mencuri, saya tidak adil. Tapi yang mencuri masalahnya adalah ibu saya sendiri. Saya sangat mencintai ibu saya. Mana mungkin saya ini menghukum ibu saya yang saya cintai. 40 kali cambukan, 1 kali aja bisa meninggal kok. Dan atau kisah akhirnya, ketika Algojo akan mencambuk ibu tersebut. Sekonyong-konyong suara berkata, stop, berhenti, jangan lakukan. Semua rakyat melihat sang jenderal dari tahtanya yang besar. Sedang melepaskan mahkotanya, jubah kerajaannya, tongkat kerajaannya. Turun dari tahtanya menghampiri sang ibu sambil berlutut. Ibu, saya sangat mengasihi engkau. Lalu dia berdiri membuka jubahnya yang terakhir, bajunya yang terakhir. Lalu berjalan ke belakang sang ibu dan memeluk sang ibu. Seraya berkata, pengawal jalankan hukuman. Lalu Algojo berkata, saya tidak bisa mencambuk pencurinya. Sang jenderal berkata, betul apa katamu? Jangan cambuk ibu saya, cambuklah saya. Dari kisah ini saya menangkap satu hal yang sangat sederhana. Apa itu? Jenderal ini menyelesaikan keadilan tetap dijalankan. Tapi sekaligus kasih kepada ibunya tetap dinyatakan melalui apa? Pengorbanan dirinya sendiri. Dan sebelum kisah ini ada, Yesus lakukan itu buat aku dan engkau. Aku dan engkau seharusnya ada di kayu salib. Aku dan engkau seharusnya menerima hukuman atas semua dosa yang kita lakukan. Tapi Yesus berkata, minggir, gua yang jalan. Dan di dalam penebusan di atas kayu salib, kasih Allah dan keadilan Allah dinyatakan melalui apa? Pengorbanan Yesus. Apakah di bawah kolong langit ini menjelaskan tentang kasih dan keadilan? Hal yang sederhana. Bagaimana kita melihat di dalam Alkitab lebih dari cukup untuk menjelaskan bahwa sifat Allah yang kasih, sifat Allah yang adil ketemu di dalam pengorbanan salib Yesus. Jadi salib ini isinya bukan jin kafir, bukan. Salib ini isinya penebusan Kristus, keselamatan yang pasti, yang hakiki. Yang begitu dilihat orang bisa ketemu, yang ke atas vertikal diperdamaikan, yang horizontal diperdamaikan. Yang mengasihi Allah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, hukum yang utama dan terutama. Di dalam salib. Mari kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. 3, 2 ya. Karena itu buanglah dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Sangat luar biasa bagian ini. Karena kalau Anda membaca keseluruhan konteksnya, Petrus sedang menjelaskan bagian yang sangat penting bagi orang yang sudah ada di dalam Kristus. Yaitu yang pertama, buanglah segala kejahatan.
Kalau kita bicara dengan hal yang sederhana, ada sesuatu hal yang jahat, buanglah itu. Tetapi ayat berikutnya, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu merindukan air susu yang murni. Dalam dua ayat ini, saya mengambil sebuah quotation yang mengatakan begini, pertobatan dari perbuatan jahat yang dilakukan tanpa kembali mengasihi Tuhan adalah sebuah kejahatan. Saya ulangi, pertobatan dari perbuatan jahat yang kita lakukan tidak dengan serta-merta mengasihi Tuhan kembali adalah perbuatan jahat. Untuk apa kita jadi baik? Kalau hidup kita tidak memuliakan Tuhan, buat apa? Karena pada saat yang sama dalam diri kita akan muncul banyak hal yang membuat kita justru menjadi sombong di dalam bagian ini. Hal yang bagian ini menjadi penjelasan buat kita bahwa tugas orang Kristen itu bukan jadi orang baik. Bukan. Orang Kristen tidak boleh bercita-cita jadi orang baik. Alkitab mengajarkan orang Kristen harus belajar bercita-cita untuk menjadi orang yang benar dan dibenarkan di dalam Kristus. Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar, kamulah ranting-rantingnya. Di luar aku, kamu tidak akan dapat berbuat apa-apa. Tugasnya ranting itu melekat pada pokok, Om. Tugasnya ranting bukan menghasilkan buah. Yang menghasilkan buah adalah pokok. Tugasnya ranting melekat pada pokok. Dan membiarkan Roh Kudus menghasilkan buah-buah roh di dalam dan melalui hidupmu. Kadang kita ini frustrasi. Kok gue gak baik-baik ya? Suami gue kok gak baik-baik ya? Istri gue kok baik-baik? Gak akan pernah bisa baik. Kalau gak apa? Kembali kepada firman. Kalau gak melekat kepada pokok. Kita akan terus frustrasi. Semakin kita belajar untuk jadi baik, kita semakin jahat di mata Tuhan. Berapa banyak anak pemuda yang konseling ngomong, saya kecanduan pornografi Pak Jo. Oh ya? Sudah berapa banyak orang yang kamu konsultasikan? Banyak Pak. Saya boleh tahu nggak apa saja saran mereka? Oh banyak. Berikan saya contoh. Yang satu ngomong hapus semua aplikasi YouTube. Sudah hapus? Sudah. Apa yang kamu lakukan? Saya pinjam HP teman. Oke. Ada saran yang lain? Udah. Matikan semua koneksi wifi di dalam tempat kos di rumah. Oke, sudah lakukan? Sudah. Apa yang terjadi? Saya pergi ke kafe Pak, ada free wifi. Saya bilang ini, kemanapun Anda pergi, apapun yang akan Anda lakukan, ikut camp apapun, akan membuat Anda semakin frustrasi. Kenapa? Karena mengandalkan sesuatu untuk melawan sesuatu yang tidak mampu Anda lakukan. Saudara sekalian, kita ini domba. Yesus berkata, kita diutus di tengah-tengah serigala. Domba itu lemah. Kalau hidup orang Kristen nyaman dan aman, saya kok gak yakin Anda itu domba. Jangan-jangan lu sama serigala. Nah, konco gua semua nih. Teman gua semua. Tapi kalau domba, Anda selalu merindukan hari Minggu. Kenapa? Sudah habis nih baterai. Gak kuat jalanin hidup ini. Maka waktu Yesus akan terangkat ke sorga, dia ngapain? Aku akan mengutus penghibur, yaitu apa? Allah Roh Kudus. Yang akan membimbing engkau, memberikan kemampuan buat engkau untuk berjalan bersama dengan dia di tengah dunia yang gelap dan bengkok ini. Ada Roh Kudus. Maka tugas kita adalah bukan terus mencari semua hal di dalam kebaikan. Tapi bersandar pada Roh Kudus, membiarkan dia bekerja di dalam hatimu dan dirimu. Sehingga pada waktu engkau diubahkan. Anda tahu gak yang bingung siapa? Lu duluan yang bingung. Kok iya gue bisa berubah ya? Di rehabilitasi yang terakhir. Entah kenapa. Satu kerinduan saya hanya pengen kenal Tuhan. Kalau ditanya ya, kenapa Pak kok sekolah Alkitab? Saya bilang saya awalnya nggak pernah punya cita-cita di pastor, di gembala, jadi penginjil, nggak pernah. Saya waktu sekolah Alkitab, saya ditanya saya pengen gini. Saya pengen kenal Tuhan lebih dalam. Di panti, saya baca Alkitab. Depan, belakang, baca. Orang sampai ngomongnya orang gila. Sekali waktu saya pulang ke Bandung. Karena pantinya di Jawa Timur. Setelah makan bersama dengan papa mama saya ngambilin piring, saya bawa ke dapur, saya cuci. Tidak lama kemudian saya mendapati mami saya di sebelah saya. Sambil mukanya tuh agak aneh. Sebelum saya tanya, tangannya udah ke sini. Terus tangan saya ditarik. Kenapa, Mi? Dia bilang, saya mau cari bekas suntikan. Loh kenapa? Kamu gak mabuk kan?
Saya bilang, enggak, saya nggak mau. Terus dia ngomong satu hal, sejak saya melahirkan kamu dan besar, saya nggak pernah lihat kamu ada di dapur, apalagi cuci piring. Saya masuk ke dalam rumah, awalnya saya anggap itu biasa saja. Sampai ketika masuk dalam kamar saya berdoa, saya mulai merasakan dan mengalami apa? Gue berubah. Bahkan gue sendiri nggak tahu gue berubah. Tapi orang lain bisa tahu gue ini berubah. Maka Alkitab sudah lebih dari cukup untuk menjelaskan kepada kita. Ada kuasa di dalam otoritas Alkitab. Orang Kristen akan menginginkan firman supaya bisa bertumbuh. Amin. Bukan sekedar untuk kesenangan atau kegembiraan saat ini. Bukan sekedar untuk pengetahuan atau untuk fasilitas dalam berkhotbah atau perdebatan teologi. Keren banget. Pulpit Commentary mengatakan, tapi di atas segala-galanya supaya aku dan engkau bertumbuh. Maka Alkitab sudah lebih dari cukup untuk membuat kita bisa belajar bertumbuh di dalam relasi kita dengan Tuhan. Alkitab sudah lebih dari cukup untuk mengajarkan kepada kita sifat Allah yang kudus, yang suci, yang adil, yang maha kasih kepada kita melalui pengorbanan Kristus. Sehingga setiap kali kita menemukan Yesus di dalam Alkitab, rasa cinta kita kepada Dia semakin besar. Anda tahu kenapa? Karena semakin sadar Anda dicintai oleh Kristus, yang sebenarnya Anda tidak layak dicintai oleh Dia. Setiap kali membaca, air mata akan jatuh melihat betapa baiknya. Betapa baiknya Yesus. Dari perjanjian lama, orang yang berbuat salah, Anda tahu apa? Nyawanya langsung hilang. Begitu sangat dalamnya dan pentingnya dan urgensinya dosa itu. Bukan masalah main-main, bukan. Maka waktu Yesus datang ke dalam dunia ini, menebus dosaku dan dosamu, dijelaskan dalam Alkitab, menunjukkan betapa besar kasih Allah buat kita. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 3-4, kita membaca satu bagian firman Tuhan, kita baca bersama, 3-2 ya. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang ajaib. Janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia. Membinasakan dunia. Kalimat ini di dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia ada beberapa hal yang menurut saya tidak terlalu pas. Di dalam terjemahan bahasa Inggris yang lainnya, misalnya contoh beberapa hal, kata hidup yang saleh sebenarnya harus diterjemahkan dengan 2 kata, yaitu life and godliness. Ada kehidupan dan kesalehan. Dan dikatakan segala sesuatu yang berguna dengan kuasa ilahinya. Nya menunjuk kepada Kristus. Kristus adalah logos, firman yang menjadi manusia. Maka di dalam bagian ini Petrus sedang mendorong jemaat yang membaca suratnya. Bahwa Tuhan sudah menganugerahkan segala sesuatu, yaitu firman-Nya. Supaya hidup, kamu bisa berjalan dalam hidup dan kesalehan. Maka dalam bagian ini John Calvin di dalam komentarnya mengatakan melalui pengetahuan akan Dia. Sekarang ia menggambarkan cara bagaimana Allah membuat kita mengambil bagian dalam berkat yang begitu besar. Bahkan dengan membuat dirinya sendiri dikenal kepada kita oleh Injil. Karena pengenalan akan Allah merupakan permulaan dari kehidupan. Dan jalan masuk yang pertama untuk sebuah kesalehan. Bagian ini Calvin sedang menyoroti satu bagian. Bahwa Tuhan bukan hanya sekedar setelah menyelamatkan, lalu membiarkan kita bekerja sendirian, bukan. Petrus menjelaskan segala sesuatu diberikan kepada kita. Firman-Nya lebih dari cukup untuk kita bisa mengerti, mengenal, semakin mengerti dan mengenal, kita semakin mencintai Tuhan. Karena kalau kita belajar mencintai, apapun yang susah pasti dijalani. Setuju nggak? Kalau anak muda sedang jatuh cinta, satu tinggal di barat, satu tinggal di timur. Pacarnya ulang tahun. Bela-belain tuh, beli kue tart, subuh-subuh tengtong, surprise. Betul gak sih? Kalau udah cinta mah ya, gue kasih tahu ya, bulan diambilin sama lo. Samudera ditembus. Gunung tinggi kudaki, belalah dadaku. Engkau akan melihat namamu ada di dalam hatiku, tapi nomor 10.
Nomor 1 wanita yang lain. Enggak. Ini ungkapan apa? Ini ungkapan yang mengajarkan bahwa kita mengerti. Kalau sudah cinta, sudah jatuh cinta. Susah juga dijalanin kok. Gue sadar baca Alkitab susah. Apalagi ngerti. Apalagi ngelakuin. Tapi walaupun susah, kalau udah cinta, dijalanin gak sih? Dijalanin. Nggak ngerti, dipaksa baca, ngerti. Tanya. WA Pastor Mike, Pastor ini apa? Yeremia pasal 2 ini ngomong apa maksudnya? Tapi lihat-lihat jam ya, jangan jam 2 subuh, jam 3 jangan ya. Kan juga butuh istirahat. Tanya. Ada PA, ikut. Ada seminar apologetika, ikut. Jangan nunggu gini, yang lain dulu deh. Enggak, lu ikut. Datang, belajar, mengerti, mengenal. Kenapa? Karena di dalamnya kita menemukan sebuah kunci untuk hidup di dalam kesalehan. Alkitab mencatat bahwa kita yang ada di dalam Kristus yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Kata baru kainos menjelaskan 2 hal. Sesuatu hal yang sudah ada diperbaharui menjadi lebih baik. Ada Kijang Innova. Tahun berapa tuh? Gitu terus modelnya. Sebelum Innova yang ribbon ya. Betul ya, ada Innova ribbon ya. Kijang gitu. Bedanya apa? Lampunya dia bulat jadi sipit. Gitu. Nggak ada spoiler, ada spoiler. Ada fog lamp, nggak ada fog lamp, ada fog lamp. Cuma gitu doang. Diperbaharui. Semakin baik, semakin indah. Orang yang di dalam Kristus di-upgrade. Ada nggak berubah, temperamen lu nggak berubah. Begitu kita percaya Yesus, flekmatik ya flekmatik. Melankolis ya melankolis. Tapi begitu dalam Kristus, melankolis kita bertumbuh. Semakin hari memikirkan, merenungkan firman Tuhan. Muncul apa? Puisi-puisi kisah tentang cinta Tuhan. Nggak baperan gitu loh. Cuma ingat sayangku, cintaku. Orang dalam Kristus nggak berubah, betul. Puisi tapi tentang kisah Tuhan. Orang yang kolerik, yang tadinya wah sibuk, nggak jelas mau ngapain. Di dalam Kristus, di-upgrade. Koleriknya apa? Wah di dalam pelayanan. Selalu berpikir ide-ide yang baru, begitu. Tapi ada hal yang tadinya tidak ada, jadi ada. Itu kainos. Bukan hanya yang ada diperbaharui. Yang gak ada, jadi ada. Apa itu? Dulunya lihat orang belum cinta Tuhan, hatinya biasa-biasa. Setelah di dalam Kristus punya hati, gue doa deh supaya hari ini, kapan ya ini teman gue bisa kenal Yesus. Begitu loh. Yang gak pernah punya kerinduan baca Alkitab, muncul. Yang selalu datang ke gereja, pergi, datang pulang, gelisah hatinya. Masa gue gini terus sih, sudah dapat firman. Anda tahu gak sih, kebanyakan makan firman bisa kolesterol rohani. Bisa asam urat rohani, sungguhan. Kenapa? Gak exercise. Jadi kalau hidup dipenuhi dengan firman, apa? Laksanakan, lakukan, ngapain? Pelayanan. Mungkin awalnya bisa diajak. Tapi kalau udah kesekian kali harus nunggu diajak, kok gue ragu ya? Nggak gitu, orang datang dengan firman, apa ya? Pastor Mike, saya angkat tangan, apa yang saya bisa lakukan buat gereja ini? Begitu loh. Muncul sebuah kerinduan. Makanya anugerah Tuhan itu melampaui akal manusia. Kalau hidup lu sama seperti akal manusia, jangan-jangan lu gak bergantung sama anugerah Tuhan. Orang yang hidup dengan anugerah Tuhan melampaui akal manusia, hidupnya gak mungkin flat. Hidupnya pasti akan membuat suatu hal yang di atas rata-rata. Melampaui akal pikiran manusia. Sehingga teman di kampus lu ngomong begini, lu kok berubah ya? Oh, puji Tuhan. Kok berubah? Puji Tuhan. Karena melampaui akal dan pikiran manusia. Tapi kalau hidup kita biasa-biasa saja. Jangan-jangan kita cuma ngandalin akal untuk hidup. Bukan ngandalin anugerah Tuhan. Kalau lu ngandalin anugerah Tuhan, hidup lu tidak akan biasa-biasa saja. Hidup yang melampaui akal dan pikiran manusia. Sehingga setiap orang berkata, gila lu ya. Gue akan bilang, terima kasih lu ngomong gue gila. Tapi maaf, orang gila belum tentu bodoh. Karena dia cuma menemukan yang lebih indah dari segalanya. Saya punya teman, masuk sekolah Alkitab. Direksi men. Direksi. Sahamnya dijual. Kayak gila apa Pak? Dia bilang, iya memang gila sih. Tapi saya gak bodoh. Saya udah menemukan hal yang lebih indah, jauh lebih indah. Daripada apa yang saya cari selama ini, yaitu Yesus. Permata hidupku yang terindah, yang tidak bisa dibandingkan apapun. Selama hidup saya masih ada, gue mau kasih yang terbaik buat Tuhan.
Jadi anak muda jangan ngomong begini, ayo layani Tuhan, ntar leh. Maksudnya apa? Ntar injury time. 60, 65 gitu loh. Udah mau selesai hidupnya, gue sungguh-sungguh. Lo kenapa sih kok sekarang gak mau? Gini loh, kalau ikut Yesus sekarang sungguh-sungguh. Ini gak boleh, itu gak boleh. Pakai rok mini sedikit salah, pakai tank top salah, ngecat rambut salah. Banyak aturan. Gue kasih tahu ya, lo belum ngerti tentang cinta Yesus. Karena hukum yang dikasih oleh Yesus, itu bukan membebani, tapi melindungi. Kalau kita dalam rumah, melihat gerbang di luar, ada dua kemungkinan orang. Satu dari dalam, ngelihat gerbang. Aduh, ini gerbang ngalangin gua. Gue pengen keluar, ini gerbang ngalangin gua. Anda tahu kenapa? Karena dia gak happy dalam rumah. Tapi orang yang kedua, lihat gerbang. Aduh, puji Tuhan ada gerbang. Kenapa? Aman gua. Orang gak bisa masuk ke dalam. Kenapa? Gue udah happy dalam rumah. Kalau lu happy dengan Yesus dalam rumah, lu gak akan mau kemana-mana lagi. Hukum tidak akan membebani hidupmu, justru melindungimu dan berkata Tuhan, kamsia ya, dikasih hukum. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita belajar kecukupan Alkitab. Orang yang mengerti tentang cinta kasih Yesus yang digambarkan oleh Alkitab, yang susah juga akan dijalani. Kenapa? Karena cinta itu bukan hanya sekedar rasa, tapi juga fakta. Anak pemuda datang, Pak Joy, tolong saya. Ada apa? Saya punya pacar, ketahuan selingkuh, sudah ke-10 kalinya. Maksud lo apa? Gimana Pak? Ya gampang dong, putusin. Belum nikah ini kan, putusin. Ada apa jawabannya apa? Gak bisa. Kenapa? Masih cinta. Kalau faktanya kayak gitu, cinta itu bukan cuma sekedar rasa. Kalau kita ditanya lu cinta Yesus enggak? Gak cuma rasa, aduh gue diberkati, gak gitu. Karena cinta tidak akan menjadi cinta tanpa ujian. Tanpa ujian. Makanya saya terlalu amat yakin Alkitab mengajarkan kepada kita, pernikahan bukan hanya sekedar cinta, tapi komitmen. Komitmen melahirkan cinta. Walaupun lu jelek nanti, gue tetap cinta kan gitu. Walaupun lu bangkrut, gue tetap cinta. Jangan gini, ada uang abang disayang. Gak ada uang, gue kawin lagi. Gak gitulah. Kenapa? Komitmen. Cinta bukan hanya sekedar rasa. Rasanya gue udah gak bahagia nih. Terus gue selesai gitu. Enggak. Gak bahagia nih. Oh, iya ya. Tapi gue udah komitmen. Di dalam Tuhan. Aku akan bersama dengan engkau sampai pada kesudahannya. Amin gak? Jadi kalau kita cinta sama Tuhan. Pasti akan melihat bahwa Alkitab sudah lebih dari cukup menjelaskan bagian ini. Yang terakhir. Puji Tuhan ya yang terakhir ya. Tapi jangan senang dulu, ada ABCD sampai Z. Kalau di kampus gitu ya, yang terakhir, langsung gitu. Tapi sini enggak ya, kelihatannya kan pengen di sini terus ya. Kan 1 hari di rumah Tuhan lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Amin ya. Amin, haleluya. Kalimat yang kedua adalah kalimat luput dari hawa nafsu. Duniawi yang membinasakan dunia. Sekali lagi terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Di dalam terjemahan yang lainnya lebih cocok menjelaskan bagian ini. Agak kurang sip terjemahannya. Kalau di dalam terjemahan bebasnya, di dalam semua bagian Alkitab terjemahan bahasa Inggris. Dan lolos dari kejahatan dalam dunia yang disebabkan oleh keinginan jahat. Jadi segala kuasa ilahi di dalam firman diberikan kepada kita. Mempunyai kuasa untuk mengubahkan kita untuk hidup tidak sesuai dengan keinginan jahat yang ada dalam dunia. Anda harus memahami bahwa keinginan jahat bukan hanya sekedar melanggar perintah Tuhan. Tapi Alkitab menjelaskan bahwa dosa adalah perubahan status dan posisi. Ketika di dalam Kristus posisi kita berubah. Untuk menjelaskan bagian saya mengundang teman saya, Grace. Kita beri tepuk tangan. Ya, Grace. Ketika kita hidup dalam dunia sebelum kita percaya pada Yesus. Kita sedang menghadap, ini adalah dunia ini. Kalau saya tanya Grace, Anda bisa gerakkan tangan Anda? Bisa. Kaki? Bisa. Semua hal dia bisa lakukan. Tapi masalahnya adalah dia menghadap ke dalam dunia. Dan dunia sedang memegang cermin yang memandang dirinya sendiri. Jadi waktu dia berbuat segala sesuatu yang baik pun,
Kalau dia menghadap dunia, tidak akan punya nilai apapun di hadapan Tuhan. Sebaik apapun dia melakukan hal apapun dalam dunia ini, dia tidak akan pernah melakukan sesuatu yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Karena salah posisi, ini dosa. Nah, Alkitab tuh lebih dari cukup menjelaskan bagian ini. Karena orang gak akan pernah bisa mengerti nih bagian ini. Jadi jangan berpikir gini, Pak, saya ini kan profesinya dokter, saya ini profesinya. Ini bukan masalah profesi. Ini masalahnya adalah lu ngadep mana. Kalau saya punya menghadap ke sini, segala sesuatu yang kita anggap baik menolong pasien, tapi menghadap dunia gak akan punya nilai apapun. Maka waktu Yesus datang menebus dosa manusia dan kita percaya, yang terjadi adalah kita berbalik 180 derajat. Menghadap Yesus. Gerakan tangan bisa. Kaki bisa. Tapi ada value yang lain, yaitu yang dia lakukan selalu memandang kepada Yesus. Maka pada waktu kita berelasi dengan Yesus, diibaratkan dengan jabat tangan. Relasi. Jabat tangan ini menggambarkan apa? Lu kerja apa? Lu sekolah apa? Lu ngapain? Ada di sini. Sebagai bentuk lihat Yesus. Jadi gua kalau nikah, gua nikah melihat Yesus. Jadi teman-teman sekalian, kalau lu belum ngerti tujuan pernikahan, mendingan jangan pacaran deh. Karena gak akan ngerti. Tapi orang yang sudah di dalam Yesus, dia lihat semua untuk Yesus. Kerja untuk Yesus. Tapi repotnya ada banyak orang sudah berubah. Pegangan tangan, tapi yang dilihat kerjaannya, bukan Yesusnya. Thank you ya. Kasih tepuk tangan buat Grace. Atau gak sih maksudnya? Pernah disalamin gak sama orang gak dilihat mukanya? Selamat pagi. Gua di sini. Salaman lihat muka. Nah kita seringkali waktu salaman sama Yesus, muka Yesus gak kita lihat. Yang dilihat apa? Berkat-berkatnya di sini nih. Jadi Alkitab menjelaskan hal yang cukup buat kita menyadari apa? Bahwa dosa bukan hanya sekedar keinginan jahat, perbuatan jahat, bukan. Keinginan jahat digambarkan adalah perubahan status bersama dengan Yesus. Maka orang yang sudah melakukan hal ini memandang kepada Yesus, dia terus akan bertumbuh di dalam pengenalan akan dia. Makanya dikatakan di sana Zoe adalah hidup spiritual. Pikiran kita penuh dengan hati tentang Yesus. Jadi waktu kita bekerja, kita kerja buat Yesus. Waktu kita kuliah buat Yesus. Dan saya tahu ya gini, orang yang sungguh-sungguh mencintai Yesus, hidup pekerjaannya totalitas men. Masuk jam 8, jam 7 udah nongkrong dia. Kenapa? Karena dia tahu pekerjaannya sebuah tempat cara dia menghormati Yesus. Bubar jam 5, jam 6 masih nongkrong dia. Gak ada bayaran gak apa-apa. Kenapa? Passion, panggilan. Dia bekerja untuk Yesus. Totalitas, yang menariknya apa? Begitu lu totalis dalam Tuhan, berkat Tuhan diberkati, banyak, melimpah. Saya punya teman, kerjanya kontraktor. Ada tender besar, pemerintah. Temannya bilang, Pak, Bapak datang ke rumahnya Pak. Maksudnya gimana? Ya Bapak bawa buah kek. Bawa sesuatu kek. Supaya apa? Supaya tender Bapak ini Bapak dimenangkan. Kalau Bapak gak ngasih begituan Pak, Bapak pasti kalah. Tahu gak dia jawab apa? Gak apa-apa gue kalah kok. Yang kasih gue hidup bukan pekerjaan gue tapi Tuhan. Gue lakukan yang benar dalam Tuhan. Tahu gak sih apa kesaksiannya? Menang terus ya tendernya. Kenapa? Hidup totalitas. Jelas. Makanya jangan ngomong tentang cinta Tuhan deh. Ya, kalau kita belum bisa ngasih yang terbaik buat Tuhan. Gak usah terlalu banyak debat tentang perpuluhan, gue kasih tahu. Gak usah, gini 10% aja lu gak bisa ngasih, apalagi lu mau ngomong seluruh hidupmu dipersembahkan. 10% aja. Jadi omong kosong mau ngomong saya persembahkan, aku cinta pada Yesus, persembahkan hidupku. Tandanya apa buktinya? Perpuluhan lancar. Nah, ini enaknya kan gue kan bukan Gibeon kan. Ini suara Tuhan loh, beneran loh. Ini suara Tuhan loh. Jadi gak usah debat, Pak gimana Pak, dari bruto atau gross, penghasilan dapat apa, dari mana modal dipotong apa. Gak usah ngomong begitu, sudah hatimu mengasihi Tuhan. Gak usah hitung-hitungan. Perpuluhan kasih, 20% gak apa-apa lah. 30% gak apa-apa, kenapa? Karena hidup gua bukan bergantung pada bagian itu. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu sekalian, 3,5 tahun Yesus melayani, hampir 30% Yesus bicara tentang apa? Jangan mengabdi kepada dua Tuhan. Allah atau Mamon. Ujian cinta kita kepada Kristus seringkali diuji dengan apa? Cien.
Seberapa besar kita cinta kepada Yesus, diuji bagian ini. Maka Alkitab memberikan kepada kita kekuatan, kuasa untuk apa? Untuk melihat Yesus jauh lebih indah daripada duit. C.S. Lewis berkata, no man knows how bad he is until he has tried very hard to be good. Orang yang selalu berusaha untuk jadi baik tanpa kuasa Tuhan akan semakin mendapati dirinya tambah jelek, tambah jahat, bukan tambah baik. Tapi orang bersandar pada Kristus ketika hidupnya diubahkan, dia akan ngomong begini, itu bukan gua tapi Yesus. Maka gua gak bisa sombong kalau gua baik. Sorry, kalau lu lihat gua baik, bukan gua, itu Yesus yang buat gua baik. Di rumah ada raket nyamuk gak? Raket nyamuk ya? Saya di rumah ada tuh, banyak nyamuk kan. Loh, gak mati dia. Gak mati. Anda tahu kenapa? Belum dicas. Mau dipukul segimanapun nyamuknya gak akan mati. Gitulah hidup kita tanpa Yesus, tanpa firman. Anda mencoba melawan kuasa dosa. Tidak punya relasi dengan Kristus. Seperti raket, pukul nyamuk gak akan mati-mati. Frustrasi hidup lu. Tapi kalau kita bersama dengan Yesus, yang memukul nyamuk kuasa dosa. Yesus Allah Roh Kudus melalui dalam hidup kita. Maka Alkitab ini bukan sembarangan. Contoh Agustinus. Bapak gereja. Di dalam buku The Confession dia menjelaskan. Sebelum dia kenal Yesus sungguh-sungguh. Dia adalah seorang yang sangat munafik. Ini salah satu bapak gereja yang dulunya hypersex. Gila. Anda kalau pernah kecanduan pornografi, Anda tahu rasanya. Sulit sekali untuk bisa lepas. Agustinus. Tapi dalam sebuah bukunya dia menceritakan ada anak kecil yang dipakai Tuhan. Dan memanggil dengan sebuah nyanyian, ambil dan bacalah. Dan dia membaca Alkitab dengan sembarangan. Di dalam providensial Tuhan, Tuhan menyatakan sebuah ayat, membuat orang ini bertobat. That's the power of the scripture. Dawson Trotman. Seorang pemabuk. Yang pada zamannya mengatakan lu gak akan punya masa depan lu, hidup lu. Di dalam pergumulan hidupnya dia berjumpa dengan Alkitab. Dia membaca Yohanes, 1 Yohanes pasal 5. Man, you know what? Kalau lu tahu The Navigator sekarang. 10.000 orang diberkati melalui yayasan penginjilan. Dibuat Dawson Trotman. Alkitab masih relevan memberikan kuasa. Gak ada orang penting di sini sih. Tapi yang pakai baju pemuda Pancasila itu saya. Saya nggak ingat itu ngapain aja ya. Tapi Anda tahu nggak ya, saya ingat satu hal. Kita cuma mabuk dan berkelahi. Pangandaran. Gue lihat orang liatin kita, apa lo? Wow, berantem aja. Anda tahu nggak sih waktu saya masuk di panti rehab yang kelima kali, saya sadar saya dibuang. Bokap gue udah pergi, dia bikin rumah sendiri di Lampung. Dia malu pulang. Karena merasa gagal membina anaknya. Apa saya pernah mimpi ada di sini hari ini? Yang saya lakukan adalah dekat dengan firman. Dekat dengan firman. Bapak Ibu sekalian, Alkitab yang saya baca, Alkitab yang sama yang Anda baca. Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang sama yang kamu sembah. Kalau Tuhan dan Alkitab mengubahkan orang-orang ini termasuk saya, Tuhan yang sama bisa mengubahkan hidup kamu. Tuhan yang sama bisa mengubahkan hidup. Bill Hull di dalam sebuah bukunya Choose the Life mengatakan, sebuah misteri bagaimana membaca Alkitab, menghafalkan ayat, merenungkannya, sanggup mentransformasi pikiran dan kemudian perilaku. Tetapi hal itu sungguh-sungguh terjadi. Karakter dibentuk oleh Roh Kudus dan disiplin rohani adalah alatnya. Hari ini Anda datang, saya tidak tahu dengan kondisi situasi hidup Anda. Tapi Alkitab sudah lebih dari cukup. Di dalamnya kasih Tuhan, penebusan Tuhan, keadilan Tuhan, kesabaran Tuhan, kemurahan Tuhan nyata di dalam diri Kristus. Siapa yang ada di dalam Kristus ya ciptaan yang baru. Jangan selalu mencari Tuhan, selalu bergumul dengan firman Tuhan. Selalu mencari kebenaran firman Tuhan. Kenapa? This is the miracle of the Bible. The Bible can change your life. Change your life.
tidak masuk akal. Kenapa? Karena anugerah Yesus melampaui akal manusia. Sehingga orang yang ditebus di dalam hidupnya akan melampaui akal pikiran manusia. Mari kita berdoa.